Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu Guru yang telah mempersempatkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya hari ini. Sebelumnya mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Herwana, telah bersedia untuk menempati ruangan ini untuk mendengarkan presentasi saya hari ini. Dan mohon izin juga kepada Bapak Ibu Guru semuanya, hari ini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut saya atau RTL berbasis proyek dalam pembelajaran PJOK. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang senam kreasi. Nah, di sini senam kreasi ini jadi saya beri nama senam seblak. Mungkin Bapak Ibu di sini bertanya-tanya apa itu senam seblak dan seperti apa senam seblak itu. Jadi senam seblak itu adalah S itu artinya sehat. Kemudian di bugar, L ini lincah, A aktif dan K ini kuat. Jadi saya singkat menjadi senam seblak yang artinya sehat, bugar, lincah, aktif, dan kuat. Jadi harapannya nanti peserta didik ini di sekolah kita, terutama di sekolah kita di SD Negeri 03 Cabang 3 Indah ini, anak-anaknya, peserta didiknya menjadi sehat, bugar, lincah, aktif, dan kuat. Nah, di sini saya tentunya di sini menjadi salah satu peserta PKG PJOK Oku Timur di dalam kelas 14 tahun 2024. Selanjutnya, jadi latar belakang, apa yang latar belakangi saya membuat senam kreasi ini. Jadi yang pertama itu menurut Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara yang populer dengan semboyannya Ingarsa Sungtuladan Ingmadia Mangunkarsa Tuturi Handayani, yang artinya Ingarsa Sungtuladan artinya di depan memberikan contoh atau teladan. Kemudian Ingmadia Mangunkarsa artinya di tengah membangun motivasi atau semangat. Kemudian yang ketiga Tuturi Handayani artinya di belakangnya memberikan dorongan semangat. Nah, ini semboyan yang populer tentunya dari Bapak Pendidikan Indonesia kita, yakni Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya pendidikan budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran, serta tumbuh anak. Sehat adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun suatu yang memungkinkan setiap orang untuk hidup, produktif secara sosial dan ekonomis. Di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan kebugaran jasmani dapat diartikan sebagai kemampuan alat-alat tubuh dalam menjalankan fungsinya tanpa merasa kelelahan, serta memiliki tingkat cadangan energi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak terduga. Tingkat keinginan peserta didik dalam mengikuti kegiatan olahraga di sekolah, di sekolah saya sangat tinggi. Itu terlihat ketika mereka merasa senang, bersemangat, dan antusias dalam mengikuti kegiatan, baik dalam pembelajaran PJOK ataupun dalam kegiatan olahraga lainnya. Akan tetapi, di dalam beberapa bulan terakhir ini, saya melihat itu adanya kalau kita tingkatkan dibuat skema atau di tingkat ini kelihatannya dalam beberapa bulan terakhir ini peningkatannya sangat menurun di sekolah kita untuk kegiatan senam, khususnya kepada anak peserta didik yang laki-laki. Jadi di dalam kegiatan senam itu anak laki-laki condong banyak yang tidak bergerak, ya. Mungkin faktornya mereka bosan atau kurang tertarik dalam mengikuti kegiatan senam SKJ yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Ini dikarenakan bosan dengan gerakan atau musiknya yang hanya itu-itu saja. Nah, jadi senam kreasi merupakan senam yang mempunyai gerakan senam yang sudah dimodifikasi atau dibuat dengan seenergik mungkin, ya, dan diiringi dengan musik yang sedang populer atau yang sedang viral saat ini. Ya, dengan demikian tentu dapat bermanfaat meningkatkan metabolisme dalam tubuh yang dapat meningkatkan
arti bagi kesehatan tubuh menjadi baik secara bugar dan kuat. Selanjutnya, tujuan program. Nah, tujuan program ini, adapun tujuan dari program yang saya buat ini ialah yang pertama, memfasilitasi pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, mewujudkan jiwa kepemimpinan, voice, choice, dan ownership. Kemudian yang ketiga, mewujudkan peserta didik yang aktif. Dan yang terakhir, yang keempat, membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Nah, inilah keempat tujuan daripada program proyek yang akan saya buat nanti. Kemudian berikutnya selanjutnya, jadi yang pertama tadi berdasarkan tujuannya memfasilitasi pembelajaran PJOK. Seperti apa memfasilitasinya? Jadi saya ini memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik dengan kelibatan komunitas belajar sekolah. Maksudnya di sini dengan melibatkan Bapak Ibu guru, rekan sejawat. Kemudian yang kedua, mewujudkan jiwa kepemimpinan, voice, choice, dan ownership. Apa itu? Jadi maksudnya di sini mewujudkan jiwa kepemimpinan dari peserta didik itu secara voice atau suaranya. Peserta didik memiliki suara. Kemudian yang kedua, kemudian selanjutnya ada choice. Choice di sini artinya pilihan. Jadi peserta didik mempunyai hak pilihan, mempunyai hak suara, mempunyai hak pilihan. Dan terakhir ownership. Ownership ini artinya kepemilikan. Nah, jadi di dalam proyek ini peserta didiklah yang mengambil alih semuanya, baik itu dari suara mereka, dari pilihan mereka, dan dari kepemilikan mereka. Jadi peserta didik menyampaikan pendapat dan menentukan pilihan, karena peserta didik memiliki suara, pilihan, dan rasa kepemilikan terhadap keinginan atau yang akan dihadapi dalam lingkup belajar atau lingkungan sekolah. Nah, kemudian yang ketiga, tujuannya tadi mewujudkan peserta didik yang aktif, mewujudkan peserta didik yang sehat, juga lincah, aktif, dan kuat, atau yang saya singkat dengan sebelat, serta produktif. Kemudian yang terakhir, yang keempat, membentuk karakter profil pelajar Pancasila atau karakter building. Nah, dari sini membentuk karakter profil pelajar Pancasila melalui pembelajaran PJOK di sekolah pada peserta didik dengan etika dan moralitas yang baik, dengan berlandaskan pada ajaran agama Islam, sehingga nantinya dapat membentuk budi pekerti peserta didik. Selanjutnya, tujuan proyek. Nah, jadi ada 4 tujuan proyek sini. Yang pertama, membuat senam kreasi sebelah yang dapat digunakan pada setiap hari Jumat setelah melaksanakan kegiatan senam SKB Kita Bisa. Kemudian yang kedua, mewujudkan peserta didik yang sehat, bugar, lincah, aktif, dan kuat di dalam melakukan gerakan senam dan menjalin korelasi kerjasama yang baik. Kemudian yang ketiga, menghasilkan produk atau karya yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh semua kalangan, baik dari anak-anak sampai ke orang tua, yang bisa dilihat melalui media sosial. Di sini misalnya nanti kita upload di Facebook. Kita kan ada aplikasi Facebook kita di sekolah kita ini ada aplikasi Facebook. Jadi kita bisa post di situ atau di YouTube dan lain sebagainya, Instagram. Ya. Kemudian yang keempat, membuat peserta didik mendapat voice, choice, ownership karena dapat terlihat secara langsung. Selanjutnya, nah ini ada struktur program dan rekan sejawat dalam komunitas belajar. Jadi di dalam komunitas kita, yang pertama, program ini rencananya akan dilakukan dalam waktu 2 minggu atau 14 hari ke depan dengan rincian sebagai berikut. Jadi hari pertama sampai hari ketiga itu programnya mengumpulkan kelompok dan menentukan tema proyek. Nah, di sini untuk hari pertama kemarin saya sudah mulai dari hari Sabtu, jadi hari pertamanya. Kemarin sudah saya kumpulkan, mengumpulkan kelompok dan menentukan tema proyeknya hari ke-1 sampai 3, Sabtu, Senin, Selasa. Nah, kemarin juga sudah menentukan peserta didik itu mencari referensi. Nah, kemudian hari keempat, tepatnya di hari ini, itu demonstrasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah. Ini yang kita lakukan, sedang kita lakukan. Kemudian hari ke-5 sampai hari ke-8 nanti menentukan gerakan dalam senam sekaligus latihan. Nah, kemudian selanjutnya hari ke-9 itu pembuatan video. Hari ke-10 sampai ke-12 proses penghalusan atau mengedit video. Dan hari ke-13 evaluasi. Nah, inilah struktur program bersama rekan sejawat atau komunitas belajar.
Selanjutnya, kapasitas yang dimiliki di sekolah. Kapasitas yang dimiliki di sekolah kita di SD Negeri 03 Cambang 3 Ilir. Yang pertama, aset modal manusia. Di sini aset modal manusia seperti kepala sekolah, ibu kepala sekolah, kemudian bapak ibu guru, peserta didik, orang tua atau wali siswa serta komite sekolah. Kemudian selanjutnya aset atau modal fisik. Nah, di sini modal fisik seperti sarana prasarana yang ada di sekolah kita, seperti lapangan, ruangan kelas, dan speaker atau pengeras suara nanti yang bisa dipakai. Kemudian selanjutnya aset modal atau finansial. Nah, di sini seperti dana bos sebagai sumber finansial utama untuk proyek ini dalam hal pengadaan alat atau sarana prasarana. Selanjutnya aset atau modal agama dan budaya. Nah, di sini dalam hal ini gerakan senam kreasi seblak ini tentu memperhatikan norma-norma di dalam agama yang kita anut, seperti kalau di sini kita mayoritasnya agama Islam, jadi menyesuaikan dengan agama Islam untuk gerakannya dan budayanya, jangan sampai berlebihan seperti itu. Kemudian selanjutnya aset dalam lingkungan. Nah, ini dalam lingkungan ini berupa lingkungan sekolah yang bersih, itu utamanya, kemudian nyaman serta peralatan UKS yang memadai. Jadi perlu disiapkan juga untuk UKS. Kemudian selanjutnya rencana evaluasi. Nah, di dalam rencana evaluasi ini kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi bersama kepala sekolah dan Bapak Ibu Dewan Guru. Serta kegiatan evaluasi ini juga dapat dilakukan dengan wawancara langsung kepada kepala sekolah, guru atau peserta didik untuk mendapatkan refleksi atau umpan balik. Selanjutnya kemungkinan tantangan. Nah, jadi kemungkinan tantangan yang akan dihadapi dalam proyek ini itu yang pertama, kegiatan proyek ini dilakukan di akhir tahun atau tepatnya di bulan November, di mana dalam bulan November seperti yang kita ketahui bersama akan adanya kesibukan lain yang Bapak Ibu akan hadapi, seperti menghadapi persiapan penilaian akhir semester, sehingga nantinya dapat menghambat dalam pelaksanaan kegiatan ini jikalau anak didik disuruh untuk latihan seperti itu. Kemudian yang kedua, faktor cuaca. Nah, faktor cuaca ini juga berpengaruh tentunya, yang akan menjadi tantangan dalam proyek ini, dimana pada bulan November biasanya akan mulai turun hujan. Nah, seperti yang sudah kita rasakan dalam beberapa minggu ini, hujan sudah mulai turun. Nah, jadi dalam hal ini akan membuat pelaksanaan kegiatan senam kreasi ini menjadi terhambat atau tertunda jikalau nanti turunnya hujan ketika proyek ini sudah dilaksanakan. Kemudian yang ketiga, latihan. Dalam menyesuaikan atau menyamakan waktu, latihan antara peserta didik juga dapat menghambat terciptanya gerakan yang kompak dalam pelaksanaannya jika di antara peserta didik mempunyai kesibukan dengan agenda atau kegiatan yang lainnya. Nah, ini hambatan kemungkinan tantangan-tantangan atau hambatan yang akan dihadapi dalam proyek ini. Nah, sepertinya sudah habis presentasi saya mengenai proyek tentang seblak. Jadi senam kreasi dan senam seblak. Nah, itu saja mungkin presentasi saya hari ini yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu Guru, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau memberi saran atau tanggapan dalam proyek yang akan saya buat ini. Saya persilakan. Ya, silakan Ibu Dian. Sampai kapan senam ini akan dilaksanakan? Apakah akan berlanjut atau ke depannya? Oke, baik. Terima kasih Bu Dian untuk pertanyaannya yang luar biasa tentunya. Baik, langsung saya jawab ya Bu Dian ya. Jadi tadi pertanyaannya yang disampaikan oleh Bu Dian, sampai kapan kegiatan senam ini akan dilakukan, apakah berkelanjutan atau seperti apa, seperti itu. Jadi langsung saya jawab seperti ini Bu Dian. Jadi senam kreasi yang saya buat ini sesuai dengan tujuan awal tadi, untuk menghilangkan rasa bosan dari peserta didik khususnya anak laki-laki. Jadi
untuk yang langkah awal, tujuan jangka pendeknya yaitu saya akan mencoba selama 1 semester. Kita lihat, jadi di dalam 1 semester itu kita akan coba memakai senam ini. Nah, jadi apabila nanti peserta didik senang, terus menyukainya atau antusias, maka nanti akan kita adakan kelanjutan, lanjutkan terus. Tapi kalau misalnya sudah mulai merasa bosan, maka nanti akan kita buat evaluasi lagi dan akan kita coba cari referensi yang lain. Seperti itu, Lydia. Apakah cukup jelas? Terima kasih. Ya, baik. Jelas. Selanjutnya mungkin masih ada. Ya, Bu Novi, silakan, Bu. Ya Pak, di sini saya mau bertanya, bagaimana dengan senam SKJ? Apakah masih akan digunakan atau diganti dengan senam sebelah ini Pak? Oh ya. Baik, terima kasih Bu Novi atas pertanyaannya yang cukup baik. Jadi seperti yang langsung saya jawab ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi, bahwa senam SKJ kreasi ini digunakan pada setiap Jumat setelah melaksanakan senam SKJ kita bisa. Nah, di sini berarti artinya senam SKJ ini tidak kita hilangkan. Ya, karena ini adalah program nasional, senam ini adalah program nasional. Jadi secara tidak langsung kita tidak bisa menghilangkan ini, hanya saja kita menambah senam seperti itu. Jadi tetap melaksanakan senam SKJ yang pertama, kemudian selesai baru kita sambil dengan senam kreasi yang akan dibuat ini, yakni senam sebelah. Seperti itu, jadi tidak akan dihilangkan. Tapi setelah melakukan senam SKJ baru kita melakukan senam kreasi, seperti itu, Bung. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada saran atau tanggapan dari Bapak Ibu guru yang ya, silakan Bu, Ibu Salimah. Saya mau memberi saran. Ya. Tolong gerakannya nanti disesuaikan dengan kami yang sudah buat Pak, biar kami bisa mengikutinya dengan baik. Oke, cukup Bu. Baik, terima kasih Ibu Salimah atas sarannya yang baik ya, yang sangat baik. Jadi saran Ibu Salimah tadi agar kiranya menyesuaikan gerakannya untuk yang sudah para senior di sini. Nah, jadi untuk program ini kan kembalinya ke peserta didik, mereka yang mencari referensi, mereka yang mencari gerakan. Di sini saya sebagai guru hanya memfasilitasi sebagai fasilitator saja. Jadi mereka semua yang mencari gerakannya. Tapi berdasarkan saran Ibu tadi cukup baik, jadi maka nanti akan saya coba sampaikan kepada peserta didik, kepada anak-anak untuk menyesuaikan gerakannya. Jadi untuk ibu-ibu yang sudah bisa dikatakan lanjut usia atau sudah tua, mohon maaf, jadi nanti bisa menyesuaikan, bisa mengikuti gerakannya dengan baik, seperti itu Bu ya. Jadi kalau misalnya gerakan yang agak energik mungkin susah untuk diikuti Bu ya, seperti lompat, seperti itu. Jadi susah mungkin untuk yang ibu-ibu yang sudah tua, kan mungkin ada yang sudah varises, sudah sakit pinggang, gitu ya kan? Ya kita maklumi. Jadi nanti saya akan sampaikan kepada anak-anak didik bahwa akan untuk menyesuaikan supaya gerakan senam SKJ ini bisa diikuti oleh semua kalangan, baik dari anak-anak, orang dewasa maupun ke tingkat orang tua. Karena nanti kan video ini akan di-post di YouTube atau di Facebook, di media sosial yang lainnya. Tentunya mudah-mudahan ini akan menjadi referensi bagi seperti ibu-ibu yang ikut senam, ibu-ibu PKK, kan bisa dipakai kalau misalnya gerakannya sesuai seperti itu. Nah, baik. Nah, cukup Bu ya. Ya, terakhir mungkin untuk tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah, Bu, mengenai proyek yang akan saya buat ini, Bu. Silakan, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengerti Bapak Ibu guru S3 Contoh ini sekolah, saya akan menanggapi dari apa yang menjadi proyek dari Bapak Muklas ya. Ini proyek ini sangat bagus karena Ibu lihat
setiap hari Jumat ada anak-anak kita sering main-main saat kita mengadakan senam pagi ya, itu setiap hari Jumat. Kadang-kadang ada ibu bapak gurunya di belakang, anak-anak kita main, Pak. Nah, di situ saya perhatikan setiap hari Jumat. Nah, kemungkinan kalau ada senam sablak, Pak ya. Sablak ini anak-anak kita serius, antusias mengikuti senam. Karena ini belum, Pak ya, kita laksanakan. Oh ya, berarti hari Jumat ke depan. Nah, mohon pada Pak Adi Muklas, ini senamnya agak energikan, Pak ya. Ya, mungkin yang tua-tua ini di belakang, kami hanya mengikuti, tapi fokusnya kepada anak-anak, Pak ya. Nah, ini mohon anak-anaknya suka, Pak. Kenapa saya bilang suka? Karena mungkin musiknya, Pak ya, yang bagus ya. Mungkin dia remake atau bagaimana, Pak, dibuatnya nanti. Nah, iya, ini saya mendukung, Pak. Karena adanya senam ini mungkin anak-anak kita gembira. Itu ya, yang paling kita utamakan, anak kita senamnya bagus. Nah, nantinya mungkin ada pertandingan ya, ada kecamatan, nanti kan biasanya gitu ya, Pak ya. Nah, setiap tahun ada pertandingan ya. Nah, di situ mohon Pak Muklas, dengan adanya ini anak-anak kita belajar lebih baik dan lebih bagus dan menyenangkan. Nah, itu saja saran dari saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Arwana selaku Kepala Sekolah SDG 03 Cambang 3 Ilir yang sudah memberikan syarat sekaligus supportnya kepada saya di sini khususnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, Bu. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar sesuai apa yang kita rencanakan bersama. Dan sekali lagi penekanannya bahwa kegiatan ini fokusnya dan atau berpusatnya kepada peserta didik seperti itu. Nah, pada akhir sesi di sini saya akan coba membacakan satu pantun untuk menutup kegiatan pada presentasi hari ini. Jadi, tadi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasiku sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai sini saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya iri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.